Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Syahrina Nisa Hilwanda, dan teman-teman saya yaitu Firdaus Zikri Rabani, Isnaini Istiqomah, Firza Adita Arya Putri, dan Fayo Alfitra Hazaraki. Kami akan memaparkan final project untuk mata kuliah Manajemen Strategik dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dalam presentasi ini, kami akan membahas secara komprehensif mengenai beberapa topik utama dalam strategic management yang telah dijalankan oleh BSI. Mulai dari analisis lingkungan eksternal dan internal, pilihan business level dan corporate level, implementasi, hingga rekomendasi strategis untuk BSI di masa mendatang. Kami akan menunjukkan bagaimana BSI merancang dan mengeksekusi strategi untuk menjadi bank syariah yang terdepan. PT Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger dari ketiga bank, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah pada Februari 2021. Melalui penyatuan bank tersebut, BSI menghadirkan layanan yang lebih lengkap dengan jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas pemodalan yang lebih baik. BSI menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat yang diharapkan menjadi kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi bangsa serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umum. BSI mencerminkan wajah perbankan syariah yang modern, universal, dan menawarkan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup. BSI memiliki visi untuk menjadi top 10 Global Islamic Bank yang diwujudkan melalui beberapa misinya. 1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang sahamnya. Dan yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta Indonesia. Dalam lingkungan eksternal, yaitu analisis pastel. Untuk bagian politik, yaitu dukungan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta regulasi pro-syariah dari pemerintah Indonesia ini sendiri. Tapi minusnya, perubahan dari kebijakan politik, terutama dampak globalisasi dari Amerika yang tidak pro-syariah. Untuk ekonominya, yaitu dari pasar potensial di Indonesia sebanyak 240 juta atau sekitar 87% populasi muslim di Indonesia. Tapi minusnya, fluktuasi dari ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, serta perubahan tarif dari nilai tukar rupiah. Untuk bagian sosialnya, meningkatnya literasi keuangan syariah dan tren gaya hidup halal. Untuk minusnya, sektor 90%, sebanyak 95% orang di Indonesia masih menggunakan bank konvensional. Lalu untuk teknologinya, perkembangan teknologi keuangan yang bisa diadopsi oleh BSI itu sendiri. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi, ada ancaman keamanan cyber baik data pribadi maupun data dari rekening nasabah. Untuk bagian environment atau lingkungannya, dengan memanfaatkan tren keuangan yang berkelanjutan yaitu sustainable funding seperti suku atau green suku di Indonesia. Akan tetapi, tekanan dari regulasi untuk mengurangi dampak operasional dari finance itu sendiri. Akan tetapi, dari law-nya, dari kebijakan hukumnya, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Dewan Syariah Nasional, untuk kurangnya, adanya khilafiyah atau perbedaan pendapat sehingga dapat menghambat perkembangan BSI di Indonesia. Lanjut ke Porter 5 Forces-nya, trade of new interest-nya rendah, untuk bargaining power-nya tinggi, untuk situs produknya sedang, untuk bargaining supplier-nya rendah, untuk rival antar kompetitornya, terutama dalam bank syariah seperti bank muamalat maupun bank BRS, maupun dengan bank konvensional seperti BCA maupun Mandiri, sangat-sangatlah tinggi. Selanjutnya, analisis internal BSI, yang mana ini ada 3 analisis. Yang pertama ada analisis Prio. Jadi BSI ini memiliki sejumlah kekuatan, yang dia itu memiliki jaringan cabang syariah terluas di Indonesia yang bernilai dan langka, namun masih bisa ditiru sehingga memberikan keunggulan kompetitif sementara. BSI ini juga merupakan penggabungan dari 3 bank syariah besar yang menjadikannya lebih efisien dengan platform digital BSI, tetapi strategi ini juga mudah ditiru sehingga menjadikan paritas yang kompetitif. Kekuatan yang paling kuat adalah citra BSI sebagai bank syariah nasional yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan terorganisasi sehingga menjadikan keunggulan kompetitif berkelanjutan.
Selanjutnya dalam analisis value chain, keunggulan BS ini antara lain adalah jaringan luas, inovasi akad sesuai dengan syariah, mobile banking dengan fitur yang lengkap, pelayanan pelanggan di berbagai kanal, dan juga brand value yang kuat sebagai bank syariah. Terus dari analisis benchmarking, BS ini unggul dibandingkan kompetitor bank lain seperti Bank Muamalat dan juga Bank BTN Syariah. Yang mana Bank Muamalat ini stagnan dari sisi jaringan dan inovasi, sedangkan Bank BTN Syariah ini terbatas karena masih tergantung dengan induknya. Di tengah dinamika industri keuangan Indonesia, terdapat satu nama yang tumbuh sangat pesat dengan semangat syariah, yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, sebagai bank terbesar di Indonesia, yuk analisis SWOT-nya dimulai dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yuk kita breakdown satu persatu, dimulai dari strength atau kekuatan. Jadi yang pertama tuh kesesuaian produk dengan prinsip syariah, kemudian yang kedua itu diferensiasi edukasi Islam, dan yang ketiga pertumbuhan pesat dengan reputasi global. Tapi justru di balik kekuatan itu ada kelemahan yang nggak bisa diabaikan, teman-teman. Jadi yang pertama itu kendala teknologi dengan aplikasi yang sering error. Kemudian yang kedua itu kurangnya aktivitas marketing dan juga promosi. Dan yang ketiga itu ada kepercayaan publik yang belum maksimal dibandingkan bank konvensional. Kemudian tapi justru di situ adalah letak peluang emasnya dari opportunity tersebut. Yang pertama itu ada pasar muslim yang luas dan terus berkembang. Kemudian yang kedua itu dukungan ekosistem dan mitra strategis. Dan yang ketiga itu momentum ekonominya syariah nasional. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalnya jalan ke depan juga penuh tantangan, dibuktikan dengan threats-nya. Jadi yang pertama itu persaingan dari bank konvensional dan juga digital bank. Kemudian yang kedua ini kurangnya inovasi cepat dalam teknologi. Dan yang terakhir ada perspektif negatif atau ketidaktahuan masyarakat. Dalam kompetitif strategi, Bank Syariah Indonesia menggunakan diferensiasi strategi yang membedakan dengan bank konvensional lainnya, diantaranya 1. Sistem operasional. Semua sistem operasional yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan fatwa-fatwa MUI yang dilandaskan pada syariat Islam. 2. Cara mengelola dana. Dana nasabah berbentuk titipan dan investasi, yang mana tidak bisa dikelola dalam semua lini bisnis. Lini bisnis yang diinvestasikan harus berdasarkan syariat Islam. Ketiga, cara membagi keuntungan. Pembagian keuntungan Bank Syariah Indonesia berdasarkan syariat Islam, yaitu dalam bentuk bagi hasil dan menghindari penggunaan semua bentuk riba, termasuk bunga. Metode transaksi. Transaksi dalam Bank Syariah Indonesia berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, diantaranya mudharabah, musaqat, musyarakah, bai, dan wakalah. Selanjutnya ada strategi positioning dan competitive move. Yang pertama ada offensive move yang dia itu ekspansi cabang hingga ke Jeddah dan Dubai, akuisisi unit usaha syariah lain, serta aliansi digital. Yang kedua ada defensive move seperti edukasi syariah lewat program BSI Bersyariah dan juga BSI Smart, fokus pada UMKM dan signaling melalui ekspansi. Yang ketiga ada strategi timing dan juga blue ocean, yang dimana BSI ini sebagai first mover dengan cabang luar negeri sekaligus fast followers di bidang digital pada bank syariah. BSI juga menciptakan Blue Ocean melalui ekosistem haji dan umroh yang menerapkan pioneer reputation sehingga minim dengan persaingan. Selanjutnya, ada strategi corporate level yang dilakukan oleh BSI melalui related diversification. Dalam hal ini akan dibagi ke dalam 3 kriteria. Yang pertama ada transfer skill dan capabilities. Nah, ini diwujudkan dalam 1, mudharabah atau bagi hasil, di mana BSI ini memberikan modal kepada nasabah dan keuntungannya akan dibagi sesuai nisbah kompetitif. Yang kedua, ada musyarakah atau kemitraan. Di sini BSI memberikan bantuan modal kepada UMKM dengan risiko dan imbal hasil yang ditanggung secara bersama-sama. Kriteria yang kedua ada combined resources, diwujudkan dalam yang pertama itu ada murabahah dan istisha atau jual beli, di mana BSI ini memberikan pembiayaan dengan margin yang disepakati. Kemudian yang kedua ada ijarah atau sewa. Di sini BSI memberikan bantuan leasing kendaraan dan properti, dan pada akhir sewa akan ada opsi kepemilikannya. Dan yang ketiga ada gadai emas dan pinjaman sosial yang menjadi pilihan pembiayaan tanpa bunga. Kemudian kriteria ketiga ada shared facilities and resources. Di sini BSI memberikan giro, tabungan atau deposito mudharabah agar nasabah dapat menempatkan dananya tanpa mendapatkan bunga dan memperoleh nisbah bagi hasil sesuai dengan kinerja pembiayaan bank. Selanjutnya membahas mengenai corporate social responsibility. Yang pertama di bidang sosial, BSI ini memiliki desa binaan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan serta memberikan donasi kepada warga di Palestina. Yang kedua di bidang pendidikan, seperti yang kita tahu BSI ini memiliki bantuan beasiswa kepada para pelajar atau mahasiswa. Dan yang ketiga, BSI ini juga membangun dan juga melakukan pemeliharaan
pada beberapa masjid. Nah, dalam upaya pembiayaan berkelanjutan, 24% dari total pembiayaan yang dimiliki oleh BSI dialokasikan untuk program berkelanjutan ini, seperti contohnya untuk pembiayaan UMKM dan juga green financing. Untuk struktur organisasi BSI hampir sama seperti bank-bank konvensional pada umumnya, akan tetapi perbedaan mendasar adalah adanya DPS atau Dewan Pertimbangan Syariah. Dewan Pertimbangan Syariah adalah badan independen yang bertugas mengawasi terkait produk-produk serta kebijakan-kebijakan regulasi yang dikeluarkan oleh BSI itu sendiri. DPS dikeluarkan atau diangkat oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Untuk nilai-nilai intinya ada akhlak seperti bank-bank BUMN lain, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk nilai-nilai turunannya seperti mengedepankan kepemimpinan yang kuat dan visioner, mendorong regenerasi dan produktivitas, menumbuhkan semangat kompetitif dan inovatif, serta berorientasi pada pengembangan SDM yang berkualitas. Yuk lihat perjalanannya berdasarkan rekomendasi kelompok kami. Jadi yang pertama, pada tahun 2025 sampai 2026, BSI disarankan untuk melakukan optimalisasi dan juga brand awareness. Dilanjutkan dengan 2026 sampai 2028 dengan sistem building dan penguatan brand. Dan kemudian pada tahun 2028 sampai 2030 melakukan penguatan terhadap ekosistem syariah dan juga ekspansi. Dan yang terakhir pada tahun 2030 sampai seterusnya melakukan digital growth dan juga international reach. Nah, kemudian ada rekomendasi strategis yang kelompok kami usulkan, yaitu pada tahun 2006 ada peningkatan literasi di keuangan syariah, 2027 ekspansi jaringan ATM dan kantor cabang, kemudian juga ada optimalisasi produk unggulan, kemudian tahun 2028 ada digitalisasi layanan dan transformasi IT, dan juga ada strategi branding dan positioning. Kemudian ada 2029 ada peningkatan SDM dan tata kelola, dan pada tahun 2030 ada penguatan ekosistem UMKM dan juga green economy. Nah, kemudian ada juga nih rekomendasi jangka panjangnya yang dapat dilakukan oleh BSI, yaitu dengan menjadi pelopor Islamic ESG banking bertaraf global melalui penguatan modal, ekspansi internasional, dan juga integrasi taksonomi hijau, serta inovasi keuangan syariah yang berkelanjutan. Demikianlah kami paparkan mengenai analisis strategi manajemen yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia. Hasil analisis tersebut dapat menjadi bukti atas kekuatan dan inovasi yang dilakukan oleh BSI dalam menjawab tantangan di industri perbankan syariah. Melalui sinergi antar unit bisnis, diversifikasi produk, dan pengembangan ekosistem digital, memberikan BSI fondasi yang kuat untuk mempercepat pertumbuhan secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.